Matius pasal 20. Perumpamaan tentang orang upahan di dalam kebun anggur. Ayat 1. Karena kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah, yang pagi-pagi benar pergi keluar untuk mengupah pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia setuju dengan orang-orang upahan itu sedinar sehari, disuruhnya mereka itu masuk ke kebun anggurnya. Maka keluarlah ia kira-kira pada jam yang ketiga, dan dilihatnya orang-orang lain berdiri menganggur di pasar. Lalu katanya kepada mereka, "Pergilah kamu juga ke kebun anggur itu, dan apa yang benar akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergilah. Kemudian keluarlah ia pula kira-kira pada jam yang ke-6, dan jam yang ke-9 dan melakukan yang sama. Dan kira-kira jam yang ke-11, ia keluar dan mendapati orang-orang lain berdiri menganggur, lalu berkata kepada mereka itu, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Mereka berkata kepadanya, "Sebab tidak ada seorang pun yang mengupah kami." Ia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu juga masuk ke kebun anggur itu, dan apa yang benar akan kamu terima." Ketika malam tiba, tuan dari kebun anggur itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, bayarlah upah mereka, mulai dari orang yang terakhir sampai kepada yang mula-mula." Ketika mereka datang, mulai dari yang jam ke-11, masing-masing mereka menerima 1 dinar. Dan ketika yang pertama itu datang, mereka menyangka bahwa mereka akan menerima lebih, tetapi masing-masing mereka menerima 1 dinar. Setelah mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap tuan rumah itu. Katanya, "Mereka yang terakhir ini bekerja hanya 1 jam, dan engkau menyamakannya dengan kami, yang sudah menanggung beban dan panas sepanjang hari." Tetapi ia menjawab salah seorang dari mereka dan berkata, "Teman, saya tidak berbuat salah padamu. Bukankah engkau sudah setuju dengan saya untuk 1 dinar sehari? Ambillah kepunyaanmu dan pergilah, saya mau memberi kepada orang yang terakhir ini, sama dengan engkau. Bukankah halal bagiku untuk melakukan apa yang ku kehendaki atas milikku sendiri? Adakah matamu jahat sebab aku ini baik?" Demikianlah yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama itu yang terakhir, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus menyatakan sengsaranya untuk ketiga kalinya. Ayat 17, ketika Yesus pergi naik ke Yerusalem, maka di tengah jalan Yesus membawa ke-12 muridnya menyendiri, lalu berkata kepada mereka, "Lihatlah, kita pergi naik ke Yerusalem, dan Putra Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dan kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menghukum dia sampai mati. Lalu menyerahkan dia kepada orang-orang kafir untuk diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit kembali." Permintaan ibu anak-anak Zebedeus. Ayat 20, lalu datanglah kepadanya ibu anak-anak Zebedeus bersama dengan putra-putranya, sujud menyembah dia dan meminta sesuatu daripadanya. Dan ia berkata kepadanya, "Apakah kehendakmu?" Ia berkata kepadanya, "Katakanlah supaya kedua putra saya ini duduk dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab dan berkata, "Kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang dengannya aku akan dibaptiskan?" Mereka berkata kepadanya, "Kami sanggup." Maka ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu akan minum dari cawanku, dan dibaptis dengan baptisan yang aku akan dibaptiskan, tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, bukan hakku untuk memberikannya, tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipersiapkan oleh Bapa-Ku." Ketika ke-10 murid itu mendengar hal itu, mereka marah kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa kafir menjalankan pemerintahannya atas mereka, dan orang-orang besarnya menjalankan kuasanya atas mereka. Tetapi tidak demikian di antara kamu, sebaliknya, siapa yang hendak menjadi besar di antara kamu, biarlah ia menjadi pelayanmu.
Dan siapa yang hendak menjadi kepala di antara kamu, biarlah ia menjadi hambamu. Bahkan sebagaimana Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Penyembuhan 2 orang buta. Ayat 29, dan ketika mereka meninggalkan Yeriko, amat banyak orang mengikutinya. Dan lihatlah, 2 orang buta duduk di tepi jalan. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, berserulah mereka, katanya, "Kasihanilah kami ya Tuhan, Putra Daud." Lalu orang banyak itu menghardik mereka supaya mereka diam. Tetapi makin kuat mereka berseru, katanya, "Kasihanilah kami, ya Tuhan, Putra Daud." Maka Yesus pun berhenti dan memanggil mereka, lalu berkata, "Apakah yang kamu suka supaya aku perbuat bagimu?" Mereka berkata kepadanya, "Tuhan, supaya mata kami celi." Maka Yesus berbelas kasihan kepada mereka, lalu menjamah matanya, seketika itu juga mata mereka melihat, lalu mereka mengikuti Dia.